wajib pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bu Udiana Wahyu Deviantari dan Bapak Yanto Budi Susanto selaku dosen pembimbing, serta selamat siang kepada, Mas, Mbak, dan teman-teman yang telah menghadiri seminar hasil saya pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadira Prameswari Abigail dari angkatan 2017 NRP 82, ingin mempresentasikan hasil penelitian tugas akhir saya yang berjudul Analisis Penggunaan Nilai Zona Tanah dalam Penentuan NJOP untuk Meningkatkan Perolehan PBB dan BPHTB dengan Studi Kasus Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Untuk pembahasan hari ini ada 6. Yang pertama ada latar belakang permasalahan, yang kedua rumusan dan batasan masalah, yang ketiga data dan peralatan, yang keempat metodologi penelitian, dan dilanjutkan dengan adanya hasil dan analisa, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Jadi bersamaan dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatakan bahwa adanya NJOP yang disesuaikan mendekati dengan nilai pasar, membutuhkan adanya analisis terhadap penilaian tanah dengan tujuan untuk membentuk peta zona nilai tanah yang akan dijadikan acuan untuk meningkatkan potensi pajak daerah. Didukung lagi melalui siaran pers dari Kementerian ATR BPN yang mengatakan bahwa pembaharuan peta zona nilai tanah harus dijadikan prioritas utama untuk masyarakat dalam menilai harga tanah dengan mudah. Dua jenis pajak yang menjadi sorotan pada hari ini adalah PBB dan BPHTB, di mana PBB dapat didapati dengan cara tarif PBB dikali NJKP, di mana tarif PBB DKI Jakarta disesuaikan dengan ketentuan pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 16 Tahun 2011 tentang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, sedangkan besarnya NJKP didapati dari 20% dari NJOP. Dan BPHTB didapati dari 5% dikali NPOP dikurang NPOP TKP. NPOP sendiri adalah nilai perolehan objek pajak atau sering didefinisikan dengan harga transaksi. Melainkan NPOP TKP yang sudah ditetapkan pada tiap daerahnya, di mana NPOP TKP DKI Jakarta ini sebesar Rp80 juta. Untuk lokasi penelitian pada hari ini yaitu Kecamatan Grogol Petamburan yang termasuk wilayah Kota Madia, Jakarta Barat, dengan luas 1.131,66 hektar. Secara administratif, Kecamatan Grogol Petamburan terdiri dari 73 rukun warga yang tersebar dalam 7 kelurahan dengan jumlah penduduk 241.564 jiwa. Batas utara dari Kecamatan Grogol Petamburan yaitu Kali Kecamatan Cengkareng dan Kota Madia Jakarta Utara, batas timur yaitu Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, batas selatan yaitu Kecamatan Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat, dan batas baratnya yaitu Kecamatan Kebonjeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat. Maka dari itu, dari penelitian ini dirumuskan dua perumusan, yaitu bagaimana zona nilai tanah Kecamatan Grogol Petamburan pada tahun 2020 dan berapa persentase peningkatan pajak daerah khususnya PBB dan BPHTB Kecamatan Grogol Petamburan berdasarkan zona nilai tanah yang diteliti. Untuk data yang diperlukan ada 6, yaitu data hasil survei lapangan yang berisi deskripsi dari wilayah zona tanah, harga jual tanah pada area penelitian, dan transaksi jual beli yang terjadi pada wilayah penelitian. Selanjutnya, ada daftar harga NJOP yang dikeluarkan oleh Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Grogol Petamburan. Selanjutnya, ada data administrasi PBB Kecamatan Grogol Petamburan dan data transaksi BPHTB di Kecamatan Grogol Petamburan pada tahun 2020. Dan data spasial yang digunakan adalah peta batas administrasi Kecamatan Grogol Petamburan dan peta blok PBB Kecamatan Grogol Petamburan yang keduanya diperoleh dari Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Grogol Petamburan. Untuk peralatan yang digunakan ada 2, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras yang digunakan adalah laptop, sedangkan beberapa perangkat lunak yang digunakan adalah pengolah data angka dan pengolah kata, di mana pengolah data angka ini digunakan untuk melakukan perhitungan terhadap data survei, hasil survei lapangan, dan data sekunder, dan pengolah kata untuk pembuatan laporan. Perangkat lunak selanjutnya adalah Google Earth Pro, yang di mana digunakan untuk membantu melakukan plot titik sampel lapangan menggunakan alamat. Dan perangkat lunak yang terakhir adalah pengolah data spasial, yang digunakan untuk mengolah data spasial yang diperoleh. Tahap yang dilakukan pada penelitian ini, yang pertama adalah overlay data spasial.
yang di mana dilakukan tumpang tindih antara peta batas administrasi dengan peta blok PBB. Tujuan dari tumpang tindih ini adalah untuk membantu proses pembuatan batas awal dari zona nilai tanah. Maka dari itu, setelahnya dilanjutkan dengan penetapan batas awal imajiner. Batas awal imajiner ini bersifat sementara, dilakukan dengan cara mengelompokkan bidang tanah dalam satu zona yang dilakukan dengan adanya beberapa pertimbangan, yaitu indikasi bidang tanah yang memiliki nilai tanah dan karakteristik yang identik. Karakteristik identik ini dilihat dari fasilitas sosial dan umum yang tersedia, penggunaan tanah, aksesibilitas, dan lain-lain. Selanjutnya, mengumpulkan data lapangan. Data lapangan ini didapatkan melalui wawancara kepada masyarakat dan notaris tempat. Dan selanjutnya dilakukan penyesuaian faktor waktu, jenis, dan status terhadap data lapangan, di mana data lapangan ini didapatkan harga pasar tanah, dan ketiga penyesuaian tersebut memiliki bobotnya masing-masing, yang pada akhirnya akan dilakukan akumulasi terhadap penyesuaian harga pasar. Dan penyesuaian tersebut akan menghasilkan suatu nilai, yaitu nilai pasar wajar, yang bisa dihitung dari harga pasar tanah ditambah persentase total bobot penyesuaian dikali harga pasar tanah per luas tanah. Selanjutnya perhitungan NIR. NIR adalah nilai pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam satu zona nilai tanah, yang dapat dihitung dari total jumlah nilai perwakilan zona dibagi dengan jumlah objek pajak yang menjadi perwakilan. Selanjutnya dilakukan perhitungan standar deviasi. Standar deviasi ini ditujukan untuk melakukan validasi data lapangan dengan melalui perhitungan persentase simpangan baku dari sebaran nilai tanah per meter pada saat perhitungan NIR pada tiap zona yang memenuhi syarat. Selanjutnya dilakukan plotting nilai tanah agar dilihat persebaran titik sampel penelitian. Selanjutnya ada editing batas imajiner, di mana editing batas imajiner ini dilakukan dengan overlay data harga pasar tanah yang telah terkoreksi sehingga diketahui jelas zonasinya. Selanjutnya dilakukan klasifikasi nilai tanah yang dibagi menjadi beberapa kelas agar dapat dilakukan analisis perolehan PBB dan BPHTB berdasarkan ZNT. Selanjutnya dapat dilakukan analisis peningkatan perolehan PBB dan BPHTB. Perhitungan peningkatan, yang di mana NJOP dan NPW itu menggunakan assessment sales ratio, di mana assessment sales ratio ini adalah perbandingan yang digunakan untuk menetapkan pajak dari suatu properti dengan nilai pasarnya. Dan PBB dan BPHTB menggunakan persentase kenaikan harga pasar. Untuk hasil dan analisa yang pertama, didapatkan peta zona nilai tanah berdasarkan NJOP. Berdasarkan nilai jual objek pajak yang memiliki nilai terendah dengan jumlah NJOP sebesar Rp6.195.000. Berada pada zona 6 yang terletak pada Jalan Setiajaya 6, pada zona 26 yang terletak pada Jalan Empang Bahagia, dan pada zona 27 dan 28 yang terletak pada Jalan Prof. Dr. Latumenten 2, dan pada zona 29 yang terletak pada Apartemen Mediterranean Residence 2, dan pada zona 30 yang terletak pada Jalan Prof. Dr. Latumenten 3. Sedangkan nilai objek pajak tertinggi sebesar Rp57.495.000 berada pada zona 61 dan 65, di mana zona 61 ini terletak di Jalan Letjen Suparman, dan yang zona 65 terletak pada Taman Anggrek Kondominium. Selanjutnya, peta zona nilai tanah berdasarkan nilai pasar wajar. Dari hasil perhitungan harga pasar tanah, didapatkan zona yang memiliki nilai tanah terendah yaitu Rp7.112.000, berada pada zona 25 yang terletak pada Jalan Anyar 2. Nilai tanah yang rendah disebabkan oleh akses jalan yang cukup kecil dan sangat jauh dari pusat kota. Sedangkan nilai tertinggi yaitu sebesar Rp124.782.000 yang berada pada zona 66 yang terletak pada Taman Anggrek Residence yang letaknya di atas Mall Taman Anggrek. Selanjutnya, peta peningkatan PBB berdasarkan nilai pasar wajar terhadap nilai transaksi. Perolehan PBB dengan menggunakan nilai transaksi mengalami peningkatan sebesar 28% dengan perolehan PBB yaitu Rp167.807.410. Sedangkan perbandingan
Perolehan PBB berdasarkan nilai pasar wajar dengan harga transaksi tertinggi memiliki jumlah peningkatan sebesar Rp1.496.221 yang terletak pada Jalan Dr. Susilo Raya, dan peningkatan perolehan PBB terendah sebesar Rp45.207 yang terletak pada apartemen Westmart. Peta peningkatan PBB berdasarkan nilai pasar wajar terhadap NJOP. Perolehan PBB menggunakan NJOP memiliki perolehan terendah dibandingkan dengan nilai transaksi dengan sebesar Rp130.901.000 dan Rp11 dengan total peningkatan 53% terhadap nilai pasar wajar. Perbandingan perolehan PBB berdasarkan nilai pasar wajar dengan NJOP tertinggi memiliki jumlah peningkatan sebesar Rp2.619.432 yang terletak pada Jalan Tanjung Duren Barat 5 nomor 12. Dan peningkatan perolehan PBB terendah sebesar Rp37.103 yang terletak pada Jalan Anyar 2 nomor 91. Selanjutnya, peta peningkatan BPHTB berdasarkan nilai pasar wajar terhadap nilai transaksi. Hasil perolehan BPHTB berdasarkan nilai transaksi dari 106 objek pajak sebesar Rp7.966.370.518 Dengan dilakukan perbandingan terhadap nilai pasar wajar, maka peningkatan terjadi sebesar 17%. Peningkatan perolehan BPHTB berdasarkan nilai pasar wajar dengan nilai transaksi mengalami peningkatan tertinggi, yaitu Rp70.921.481 yang terletak pada Jalan Merpati 4 nomor 12A. Sedangkan peningkatan terendah sebesar Rp2.489.500 yang terletak pada apartemen Westmart. Selanjutnya, peta peningkatan BPHTB berdasarkan nilai pasar wajar terhadap NJOP. Perolehan BPHTB berdasarkan NJOP menghasilkan perolehan BPHTB terendah sebesar Rp6.121.050.550 Dengan dilakukan perbandingan terhadap nilai pasar wajar, maka peningkatan terjadi sebesar 36%. Peningkatan BPHTB berdasarkan nilai pasar wajar dengan NJOP mengalami peningkatan tertinggi sebesar Rp133.419.000 yang terletak pada Komplek Taman Harapan Indah, dan peningkatan terendah sebesar Rp3.229.750 yang terletak pada Jalan Anyar 2 nomor 91. Kesimpulan dari penelitian ini yang pertama adalah dari hasil perhitungan nilai pasar wajar yang dapat dilihat perbedaannya dengan nilai jual objek pajak. Nah, dari 69 zona yang telah dibentuk, terdapat 2 zona yang terjadi penurunan, tetapi pada 67 zona sisanya tetap mengalami peningkatan. Dapat disimpulkan bahwa letak lokasi tanah sangat berpengaruh kepada naik atau turunnya nilai tanah. Peningkatan nilai tanah tertinggi terdapat pada zona 66, di mana zona 66 ini terletak pada kawasan Taman Anggrek Residence. Sedangkan penurunan nilai tanah terendah terdapat pada zona 15 dan 17. Zona 15 terletak pada kawasan Jalan Jelambar Baru Raya, dan zona 17 terletak pada kawasan Komplek Grogol Permai. Selanjutnya, hasil perhitungan PBB dan BPHTB berdasarkan NJOP dan nilai pasar wajar dibandingkan dengan menghasilkan persentase peningkatan antara PBB berdasarkan NJOP dan NPW, yaitu 156%, sedangkan persentase peningkatan antara BPHTB, NJOP, dan NPW adalah 152%. Sedangkan jika dilakukan perbandingan antara hasil PBB dan BPHTB menghasilkan persentase yang sangat signifikan, yaitu 2% dan 4.785%. Hal ini diakibatkan dasar pengenaan dan jumlah yang dibayar, di mana dan menurut hasil penelitian, nilai pasar tanah yang didapatkan dapat menunjang pendapatan asli daerah, khususnya dalam pemungutan PBB dan BPHTB. Saran yang disarankan yaitu data titik sampel yang dibutuhkan masih belum memenuhi luasan wilayah penelitian. Jadi sebaiknya titik sampel diperbanyak agar dapat menjangkau seluruh wilayah penelitian. Berikut merupakan dokumentasi dari penelitian tugas akhir. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf jika ada salah kata. Selamat siang dan terima kasih.